Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hana Farid dan sekarang di episode yang spesial karena ada satu program baru di Modestalk kita namakan Leading with Faith. Nah, di program ini kita percaya bahwa setiap narasumber yang kita undang bisa membawa perubahan besar. Nah, siapa yang saya undang di episode pertama Leading with Faith? Kita undang a conversation with Pak Gita Wirjawan. Halo Pak Gita. Halo Pak Gita, aduh saya dingin ini tandanya. Ternyata dapat juga nih bisa interview Pak Gita setelah penantian panjang. Sebenarnya saya udah bisa Pak Gita dari tahun lalu. Sorry banget. Lebih banyak di luar Iya. kan. Jadi sekarang masih mengajar ya Pak? Ngajar waktu itu September sampai bulan Mei. Dan sampai sekarang masih sibuk Summer di Asia Tenggara. di Asia. Nanti September bulan depan balik lagi. Oke, tapi sekarang lama kan ya di Indonesia ya? Kayaknya jadwalnya panjang sampai September. Itu bulan depan. Tapi bulan depan saya cabut lagi. Akhir tahun di sini lagi. Akhir tahun di sini, terus Ya. Januari Balik lagi. Oke, siap. Mumpung ada di sini, kita bakalan ngobrolin. Jadi nih Pak Modestalk itu kita punya vision dan misi pengen mengumpulkan teman-teman di industri modest fashion gitu. Jadi kita percaya setiap pemain di industri modest fashion tuh punya caranya masing-masing, punya kelebihan masing-masing dalam membesarkan brand-brandnya gitu. Tapi menurut survei yang saya dapatkan nih dari State of Global Islamic Economy Report, walaupun Indonesia itu penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi kita tuh masih nomor 3 loh Pak. Dalam rankingnya perkembangan modest fashion masih nomor 3. Untuk impor barang-barang modest fashion itu kita masih nomor 9. Masih kalah sama Malaysia, masih kalah sama Bangladesh, bahkan Turki udah nomor 1 gitu. Kenapa ya dengan warga sebanyak ini, gimana ya caranya biar kita bisa menarik perhatian di luar agar angka ini semakin baik, agar katanya sih Pak Jokowi itu pengen banget Indonesia jadi kiblatnya modest fashion. Nah, Pak Gita nih sebagai pengajar iya, negarawan iya, podcaster iya, tapi juga dari sisi investment, dari sisi investor, apa ya angka yang menarik agar kita itu dilirik gitu sama investor-investor luar. banyak kiri saya PR-nya. Secara makro, kalau kita lihat tuh kan jumlah penduduk Muslim di dunia ya, itu kurang lebih 1,8, 1,9 miliar. Ya. Itu kurang lebih 24% dari ekonomi dunia. Penduduk dunia. Penduduk dunia. 24%. Kalau Nasrani, garis miring Katolik, itu bisa dibilang 2,2-2,3 miliar. Anggaplah 30 sekian persen dari populasi dunia. Nggak jauh dong. Nggak jauh. Tapi kalau kita lihat okupasi kue ekonomi dari negara-negara Muslim di dunia, itu nggak lebih dari 5% dari total ekonomi dunia. Yang nggak nyambung kan adalah kita mengokupasi 22% dari populasi dunia, tapi kita hanya mengokupasi kurang dari 5% dari kue ekonomi dunia. Oke. Ya kan? Nah, jadi kita nih bermain di kolam yang kecil sebenarnya. Nah, dalam kolam yang kecil itu aja yang mana kita menguasai kurang dari 5% dari ekonomi dunia. Indonesia yang semestinya anggaplah negara Muslim moderat terbesar di dunia, populasi 280 juta, mayoritas Muslim, kita nggak bisa menduduki posisi tertinggi untuk kepentingan penjualan baju atau fashion Muslim di bawah Bangladesh, di bawah Turki dan lain-lain. Tapi mungkin secara keseluruhan seluruh umat Muslim itu juga harus menyadari bahwa yang perlu dibesarkan adalah porsi ekonomi Islam atau Muslim secara keseluruhan yang masih di bawah 5% dari ekonomi dunia. Jadi 5% yang harusnya dibesarkan. Nah itu, jadi saya mau menyemangatkan semangat kolaborasi, bukan hanya semangat kompetisi. Ya kan, kalau kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, bukan hanya negara Islam, tapi negara non-Islam, enak
ngobrol nih, ya kan? Daripada kita ngobrol hanya dalam konteks persaingan. Nah, kalau kita siap untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kue ekonomi ini dari di bawah 5% untuk seluruh negara Islam. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dan produktivitas. Dan kenapa Bangladesh bisa lebih tinggi daripada kita posisinya? Kenapa Turki lebih tinggi daripada kita? Karena terbukti bahwasanya mereka bukan hanya lebih murah, tapi lebih produktif. Kalau produktif, aku sih melihat kayak cukup produktif ya Pak. Cuman yang aku sering lihat di lapangan, memang yang berani go internasional masih sedikit. Ya, nah, ini saya menggunakan data. Jadi apa jangan-jangan kita itu jago kandang? Jangan-jangan ya? Belum. Oh belum bahkan? Belum. Apa jangan-jangan ya kan marketnya terbesar di sini, jadi ngapain sih go internasional di sini aja gitu? Nih, produktivitas kita, jadi kapasitas rata-rata orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa, bukan hanya di fashion muslim aja, itu cuma $24.000 per orang per tahun. Jadi kapasitas rata-rata per orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa, itu nilainya setahun cuma $24.000. Sebagai komparasi, Singapura itu $200.000. Oke. Jadi kalau di Singapura tuh orang mungkin bisa mau jahit 10 baju, kita cuma bisa ngejahit 1 baju per jam, per hari, per unit, per apapun lah. Nah ini yang harus disikapi pertama kali. Jadi gimana kita bisa meningkatkan produktivitas agar kita bisa memproduksi barang dan jasa dengan kecepatan, dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Ini perlu investasi di bukan hanya hard infrastructure, tapi juga di soft infrastructure yang seringkali saya kedepankan, yaitu pendidikan. Yang ketiga, pertama tadi yang makronya, yang kedua gimana kita bisa meningkatkan produktivitas, yang ketiga, betul itu kita lebih kayaknya hanya di kandang sendiri aja. Kita kurang bisa keluar kandang karena mungkin kemampuan kita berbahasa. Ini seringkali saya kedepankan. Di Indonesia tuh kurang dari 5-10% dari populasi bisa berbahasa Inggris. Ya kan? Anggaplah itu 10-20 juta. Kebayang nggak sih kalau 100 juta orang di Indonesia bisa bahasa Inggris? Ya kan? Di Bangladesh itu hampir 100% bisa bahasa Inggris. Karena mereka pernah dijajah bahasa Inggris. Perdagangan di dunia itu kebanyakan dilakukan dalam bahasa Inggris. Kalau orang dari Tanzania mau dagang dengan orang di Bhutan, bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Tiongkok, bukan bahasa Portugal, bukan bahasa Spanyol, tapi bahasa Inggris. Nah, tanpa penguasaan bahasa internasional yaitu Inggris, kita mungkin nggak bisa beraktivitas ekonomi sebesar apa yang kita inginkan, ataupun sebesar apa yang bisa dilakukan oleh orang lain yang lebih bisa berbahasa Inggris. Jadinya ini perlu pemikiran jangka panjang. Boleh nggak sih kita bandingkan sama Cina ataupun Korea yang juga katanya terbatasi sama bahasa juga itu, tapi mereka bisa maju, nggak bisa? Nggak juga. Nih, sebagai gambaran, di Amerika orang dari Tiongkok yang sekolah itu jumlahnya 450.000 di saat kapanpun, di seluruh kampus. 450.000. 450.000. India 200.000, Korea Selatan 150.000, Turki 100.000, Indonesia 8.500. Di Inggris, ini empiris, nggak sampai 4.000 orang Indonesia yang belajar. Dari Tiongkok yang ada di Inggris yang belajar di seluruh kampus 200.000. Jadinya mitos bahwasanya orang Tiongkok itu ada kendala berbahasa internasional itu salah parkir. Kalau menurut saya, hebatnya Tiongkok adalah mereka ini adalah peradaban yang sudah keren banget selama 4-5 ribu tahun. Tapi mereka terus-menerus menunjukkan kehausan untuk belajar dari manapun. Dari Jakarta, atau dari Liverpool, atau dari Nebraska, atau dari Sydney. Mereka terus mau belajar dari luar. Nah, itu kalau menurut saya merupakan manifestasi dari keinginan mereka untuk melakukan internasionalisasi terhadap apapun yang mereka produksi. Korea, mohon maaf, mereka mayoritas sudah bisa berbahasa Inggris. Sekarang? Oh iya, dan dominasi di Oscar, di Emmy, di Grammy, dan
K-culture, bukan hanya K-movies, tapi drakor dan segalanya. Itu bagian dari upaya mereka untuk menginternasionalisasikan. Betul ada subtitle, tapi mereka tuh untuk kepentingan sosialisasi produk atau konten-konten yang mereka create. Itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia. Nah itu kalau menurut saya gambaran dari bagaimana mereka sudah memikirkan dan melakukan internasionalisasi lebih dari apa yang masih kita perlu lakukan. Oke. Karena aku tuh percaya banget kalau misalnya Korea bisa maju dengan K-pop, drakor gitu, kita tuh bisa maju loh sama modern fashion gitu. Apalagi secara kreativitas, mukena itu juga kan di Indonesia Pak gitu. Di negara lain cuman kain doang kan dilinting-linting gitu. Udah gitu sekarang mukena juga macam-macam. Gak usah mukena Pak, jilbab instan. Yang kita pikir dulu cuman bergo, mukena kecil ditaliin, sekarang tuh bentuknya macam-macam Pak. Iya. Ada yang nyambung sama daleman, persegi panjang, segi 4 gitu. Jadi in terms of creativity, aku tuh ngeliat kenapa ya gitu. No doubt. Iya. Kenapa sih kita nggak bisa gitu keluar gitu? Karena kurang pendongeng, Oh, kurang storyteller, kurang narator. kurang narator keluar berarti ya Pak? Ya gimana? Kalau kita mau jualan ke luar negeri, itu kan harus ada yang bisa melakukan komunikasi di luar negeri. Ya, nah untuk melakukan komunikasi di luar negeri, ya nggak bisa dengan bahasa Indonesia aja. Oke, kalau aku mau nyimpulin dikit, kita nih Modestock sebagai media perlu nyari partner atau menjadi penghubungnya para brand untuk nyeritain berarti di luar sana ya. Tapi ini harus ditopang dengan peningkatan produktivitas. Oke. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan bahwasanya produktivitas kita itu nyata, ya kita mau berdongeng kayak apa, berbusa, orang nggak akan percaya dengan dongeng kita. Tapi kalau kita bisa mendukung, menopang dongeng kita dan produksi dan produktivitas yang bisa dipertanggungjawabkan, it's a no-brainer. Ya, jadi percuma kalau demand-nya dinaikin tapi ternyata supply-nya nggak siap gitu ya. Betul, ternyata barangnya juga kurang oke atau kurang. Ya kalau kita mau jualan kita lihat kasih lihat sampelnya satu bagus banget, terus dia minta oke deh, bisa nggak kirim 2 juta unit besok? Ya, Ya aku harus diiyain. Ya, tapi kalau kita cuma bisa ngejahit 5 sehari, ya insya Allah Pak besok kita kirim. Tapi mungkin telat. ya. Nah itu yang kalau menurut saya gap yang harus disikapi ke depan. Nah itu yang kalau menurut saya sudah disikapi oleh Malaysia, kayak Bangladesh, kayak Turki dan lain-lain. Dan saya melihat dari sisi kreativitas nggak perlu dipertanyakan. Tapi dari sisi produktivitas itu harus disikapi. Jadi kurang pendongeng itu ya, karena kalau dilihat nih advance-nya dari segi fashion kan udah bermacam-macam nih. Tapi ternyata yang bikin material yang cocok buat kita nih pengguna hijab ternyata Uniqlo duluan Pak gitu. Dengan airism-nya. Terus DNG bikin abaya, Dolce & Gabbana bikin abaya, Nike bikin jilbab buat Betul. Tapi apakah kerjasamanya dengan perusahaan Indonesia? Iya, enggak lagi. Karena mungkin nggak ada yang dongeng. Tahu nggak? Ya kalau siapapun seperti saya ngomong bahwa kita punya kepentingan untuk bisa berbahasa Inggris, nggak perlu dianggap non-nasionalis. Justru kita tuh mau membanggakan kita semua nih. Kalau kita diakui di luar negeri, jadinya nasionalisme itu harus termanifestasi secara internasionalis. Ya kan? Tapi gimana kita bisa menginternasionalisasikan nasionalisme kita kalau kita nggak bisa berdongeng, kalau kita nggak bisa menarasikan narasi kita ke orang-orang yang seperti ada di Nike, kayak Uniqlo, H&M, kayak Zara, kayak apapun, Dolce & Gabbana. Terus kalau misalnya kita mau mencoba nih, ya udah deh kita mau mandiri atau berkolaborasi sama para pemain-pemain nih. Abis itu sepenting apa sih dukungan pemerintah Pak? Atau nggak ya udah deh gak usah dulu mikirin dukungan pemerintah, kita inisiasi aja dulu sendiri siapa pemainnya, udah kita go internasional atau masih perlu? Saya rasa ketergantungan terhadap siapapun itu harus dilepas. Oh, Ya kan? Jadi mindset di kalangan pengusaha di Indonesia yang dalam konteks misalnya Muslim ini itu harus
ditegaskan bahwa mereka akan maju despite, bukan because. Jadi kita tuh harus bisa maju walaupun tidak atau didukung oleh pemerintah. Bukan karena didukung atau karena tidak didukung oleh pemerintah. Jadinya subtle perbedaannya. Kita harus bisa maju despite, bukan karena because. Oke. Dan ini termasuk gak hanya pemerintah berarti ya? Betul. Pokoknya maju aja dulu, mau didukung nggak didukung, pokoknya go forward aja gitu ya. Nah yang pasti kalau kita sukses, pemerintah selalu ingin berandil kan. Dia pengen logonya ada. Gak apa-apa, kasih aja. Tapi syukur-syukur setelah itu pemerintah, uang fiskalnya, kapasitasnya bertambah, ya syukur-syukur dia bisa bikin tiket pesawat untuk karyawan yang mode stock. Pergi ke Istanbul, fashion show di sana. Iya kan? Nah, tapi jangan terlalu berharap, wah kita nggak bisa nih melakukan internasionalisasi terhadap produk barang dan jasa kita, karena kita tidak didukung oleh pemerintah. Justru kita bisa tumbuh walaupun kita tidak didukung atau walaupun itu yang harus ditanamkan di teman. Oke. Kita mau lebih lagi nih ya Pak ngobrolnya ya. Tadi udah secara bisnis dan bagaimana kita biar terlihat lah di luar gitu. Itu kayaknya nggak mungkin setahun 2 tahun sih, itu kayaknya butuh lama gitu dan butuh belajar, gagal lagi, belajar gagal lagi gitu. Nah, Platform ini bagus sekali. Ini adalah platform yang bisa mengedukasi dan memviralkan konsep yang bisa membuahkan imajinasi. Kalau menurut saya orang Indonesia itu perlu terus dilatih untuk berimajinasi. Semakin kaya imajinasinya, semakin lebar dan dalam imajinasinya, saya rasa semakin memungkinkan untuk mencari solusi ataupun resolusi. Ini saya jadi pengen sedikit cerita sih. Jadi waktu awal pandemi kita pernah bikin sesi webinar gitu Pak. Sesinya tuh 4 harian, belajar online 2 hari, break online 2 hari. Ini kita mulai bahas tentang produk, numbers accounting, cara menghitung HPP yang benar, people, satu lagi marketing. Pas ngomongin people, itu sampai nangis berjamaah Pak. Jadi kita webinar, terus ada yang nangis, terus semuanya jadi nangis karena rata-rata mereka yang ada di industri mode fashion itu ibu rumah tangga. Terus awalnya kerja sambilan, ternyata bisa menyopang keluarga gitu, tapi nggak punya background edukasi secara bisnis gitu. Jadi rata-rata tuh udah maju jalan tapi nggak tahu mesti gimana gitu. Jadi begitu ngurusin people, mereka tuh nangis tuh Pak. Jadi buat aku tuh edukasi tentang entrepreneurship, apalagi spesifik di modest fashion itu sedikit sekali gitu. Dan rata-rata pemain di modest fashion, terutama perempuan yang dibesarkan dari kultur Islami, kita itu seringkali dibatasi untuk jangan main sama anak yang itu geng nakal gitu. Mainnya jangan sama yang ini, itu nggak boleh gitu ya. Nah itu yang aku rasain ketika brand-brand ini juga jadinya ketika mau berkembang, mereka nggak terbiasa untuk bisa mingle di lingkungan yang berbeda, specifically di lingkungan non-muslim gitu. Jadi aku sendiri kadang juga sering merasa penolakan Pak. Atau ini entah bisa jadi aku juga yang sensitif ya. Jadi mau masuk ke circle tertentu, dia nggak bisa ngobrol, dia anak hijabers gitu. Jadi pengen rasanya menyambungkan itu secara edukasi, kita pengen belajar sama ya Chinese sih kebanyakan ya. Kayaknya lebih pinter gitu ya kalau urusan bisnis gitu. Jadi pengen cross itu tuh Pak gitu. Apa tuh saran Bapak biar kita tuh bisa menggabungkan nih, karena ini bisnis industrinya besar banget, tapi kita juga perlu banyak belajar sama lingkungan yang di luar nyamannya kita nih. Saya diundang ke berbagai komunitas Chinese, komunitas Nasrani, komunitas Yahudi, komunitas Muslim untuk memberikan paparan, untuk ngajar kayak, untuk memberikan ceramah kayak, atau apa. Benar nggak Pak? Ini dapat saya tadi. Kalau circle Muslim itu, saya rasa ada benarnya, tapi jangan terlalu khawatir.
Oh, oke. Karena manusia tuh sangat bisa berevolusi, ya kan, menuju kebaikan dan perbaikan, Oke. ya kan. Dan ini pesan yang saya mau kedepankan, di mana mungkin saya tuh bisa diterima atau diundang untuk berbicara di komunitas macam-macam, karena saya tuh selalu berupaya untuk menunjukkan keterbukaan, ya kan. Dan jangan lupa kita nih eksis sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Ya kalau kita mau, dan kita udah bulat kan ngambil keputusan untuk berdemokrasi, ya proses demokratisasi itu harus kental dengan keterbukaan. Bagaimana kita mendemokratisasikan upaya-upaya yang syukur-syukur menuju ke hal-hal yang bijaksana. Tapi tanpa keterbukaan, ya sulit untuk kita bisa diterima. Ya kita nggak akan bisa diterima kalau kita nggak bisa menerima. Dan keterbukaan itu kalau menurut saya yang paling struktural adalah keterbukaan terkait dengan ilmu, ya kan. Nah ini saya selalu ngomong ke anak-anak muda di kelas. Tadi pagi saya diminta kasih apa sih, coaching kayak ceramah kayak atau paparan atau apa ke ratusan orang, yang mana kok saya bisa jadi kayak begini, gimana sih? Ya, ya orang nggak tahu saya tuh kegagalannya banyak banget. Tapi orang hanya ngelihat permukaannya aja. Tapi saya kasih tahu, yang penting gimana kita bisa mengantifragilkan diri. Antifragil itu artinya kalau kita digebukin, kita terbang. Tapi kalau resilient, digebukin kita survive. Nah, itu hanya bisa kejadian antifragilitas kalau kita tuh mendivergensikan diri, melebarkan sayap, melebarkan wawasan, melebarkan cakrawala, ya kan? Kalau kita mengkonvergensikan diri, yaitu kita membatasi wawasan. Nah, saya hanya bisa berpesan ke teman-teman umat bahwa kalau kita mau maju, kita harus ada keterbukaan. Salah satu keterbukaan kita adalah kita harus menyadari bahwa tadi yang saya bilang, negara-negara muslim di seluruh dunia itu hanya menguasai, mengokupasi kurang dari 5% dari PDB dunia. Jadi ngapain lo berkompetisi dengan Bangladesh? Ngapain lo berkompetisi dengan Turki sama Malaysia? Justru kita harus bukan hanya harus berkolaborasi dengan mereka, tapi kita harus berkolaborasi dengan negara-negara non-muslim. Tapi kalau kita tujuannya mau ke sana, ya berarti mutlak kita harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang non-muslim di Indonesia. Iya kan? Itu namanya keterbukaan. Oke. Tapi prinsipnya ada, garisnya ada, yang mana kita nggak bisa lewati. Tapi banyak hal-hal lain yang mana itu sangat dalam bungkusan prinsip kita yang masih diperkenankan. Ya, melebarkan itu ya. Ini. Terus tadi ngomongin kegagalan nih Pak, emang paling enak tuh kalau ngomongin bisnis ngomongin gagalnya. Pak, kita sempet gak sih ada kayak pas lagi jatuh ini atau nggak lagi bikin sebuah keputusan Konyol. ya konyol sama mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Tiap hari. Oh itu sampai sekarang masih ya? Hari. Oh Iya, kita kan di grup tuh kita melakukan beberapa dimensi usaha ya. Yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, yang di sini bagus banget, yang di sini oke, yang di sini konyol banget. Jadi ternyata sampai umur 50 masih ya? Makanya saya mau beranjak hanya menjadi guru. Saya tuh benar-benar ke depan tuh saya nggak mau lagi terlibat dalam apa ya urusan bisnis dan segalanya, yang syukur-syukur saya bisa benar-benar delegasikan secara keseluruhan. Tapi untuk sementara ini kan lagi melewati transisi. Nah, transisi ini nggak gampang, di mana kaki saya masih ditarik, yang kiri, yang kanan, tangannya masih ditarik, ininya di korek-korek dari belakang dan segalanya. Ya nggak apa-apa, tapi itu memang proses belajar. Untuk saya dan teman-teman yang udah ya 20 tahun bekerja, mungkin 10 tahun di entrepreneurship, kurang lebih lah gitu, sering mempertanyakan am I good enough, terus udah gitu sudah menjadi pemimpin yang benar atau enggak. Terus kalau misalnya dipertanyakan sama tim, ini tuh mau
mau feeding my ego atau mengikuti kata hati nih ya. Yeah. Ego, kata hati, ego tipis soalnya Pak gitu. Coba ada wisdomnya lagi nggak Pak gitu? Atau sampai saya tuh pernah menulis kalau pujian itu adalah ujian. Iya. Karena begitu kita dipuji, begitu kita berhasil ya kita adiktif. Tapi jangan-jangan kita tuh cuma pengen pujiannya aja gitu. Saya nggak suka pujian. Oh ya. Hmm. Walaupun itu katanya bisa jadi bahan dasar Pak buat Orang udah muji itu siapapun ya, itu dia udah mau masuk jurang, Bu. mau masuk jurang. Walaupun saya bilang kalau dipuji kan ada tuh senang-senangnya. Karena manusia ya, itu kan masuk ke kepala ego dan segalanya. Emang nggak gampang untuk menghumblekan diri. Dan saya tuh selalu setiap hari itu merangkul konsep the relentless pursuit for perfection, ya kan? Jadi jangan terlalu puas diri dengan apapun yang kita sudah lakukan, tapi harus bisa mengintrospeksi diri. Ya ini agak-agak kayak klise ya, tapi saya ini benar-benar nyubit diri saya sendiri setiap hari. Jangan sampai kepala lo tuh gede banget lah, ya kan? Dan itu yang kalau menurut saya virus yang paling bahaya yang masuk ke kepala orang. Dan kadang-kadang kita nggak nyadar gitu ya. Ya makanya kita harus nyubit diri kita sendiri setiap hari. Gitu. Jangan sampai jangan ini deh. Nah, kalau menurut saya secara umum nih ya, bagaimana kita tuh bisa mengembangkan, saya seringkali sebut political culture, budaya politik. Tapi ini bukan politis pesannya. Budaya politik di rumah tangga, budaya politik di sekolah, di kantor, di institusi sosial, di acara arisan, dimanapun, untuk gimana kita bisa memperbaiki apapun yang kita sudah lakukan sebelumnya. Contohnya nih, yang paling gampang banget deh. Nih, kita punya handphone kan, harganya kalau iPhone agak-agak mahal kan. Saya mau tanya ke Anda, menurut Anda ini biaya produksi per unitnya berapa? Ini dijual berapa? $1.200, ya kan? 15 juta. 15 sampai 20 juta. Ya. Tebak biaya produksi per unitnya. Kalau di fashion sih biasanya sepertiga ya HPP. Jadi 15 juta, Sepertiga 5 juta. $400. $400. Jadinya berapa tuh? 6 juta? 5 jutaan Pak. 5 juta, oke. Saya tuh udah ke pabriknya di Tiongkok sama di Taiwan 3 kali. Saya udah bicara sama pimpinannya, sama orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata Saya kasih 3 peluang untuk menebak. Pertama, 5 juta. 5 juta. Kedua 5 juta salah. 5 juta salah. Oke, turun lagi berarti. 3 juta. Oke, salah lagi. Oke. Saya kasih 1 kali. 1 kali lagi ya 2 juta. 2 juta. Oke. Jawabannya $10. Wow. Jadi paling maksimum 15. 15.000. Nah, coba Anda bayangkan, gimana di Indonesia 10 kali lipat tuh ya Pak. 100 kali lipat lebih dong. Iya. Gimana kita bisa bikin barang sebagus ini dengan biaya langsung hanya 150.000. Nah, kalau kita belum bisa melakukan itu, jangan sombong. Tapi itu kayak ngebohongin market gak sih Mas? Ini nyata. Kalau HPP-nya rendah banget kita jual. Jadinya, kenapa dia bisa jualan barang sebagus ini 1.200? Itu lebih karena intellectual property-nya. Bukan karena hard labor-nya. Hard labor-nya itu hanya dihargai $10, $150.000. Tapi sisanya dari 15 sampai 20 juta itu untuk daya pikirnya. Nah, sebelum kita bisa memproduksi barang sebagus ini dengan biaya $150, jangan nyombongin diri deh. Ya kan? Nah, ini bisa dimasukin dalam bungkusan atau konteks Muslim fashion. Ya nggak? Kalau di Bangladesh dia bisa bikin hijab dengan biaya 5.000 perak per hijab, dia jual 150.000. Ya kita harus mikir gimana kita bisa bikin dengan harga 1.000 perak. Agak-agak sangat out of the box. Tapi kalau kita nggak bisa mikir ke situ atau berpikir kayak begitu untuk kedepannya kayak gimana, sulit untuk kita bisa
bisa berkolaborasi dan bersaing. Karena untuk bisa menurunkan biaya, itu kita harus berkolaborasi. Untuk kita bisa meningkatkan pangsa pasar, kita harus berkolaborasi dan bersaing. Aku kalau ngobrol sama brand-brand gitu sering ini sih ngasih ide gitu. Kalau misalnya beli kain langsung 12 warna tuh biar bisa banyak. Tapi warna yang cerah dimilikin brand ini, warna pastel dimilikin brand ini, warna ini dimilikin brand ini. Tapi tetap aja sih Pak, nggak serendah itu Pak. Dan sekarang justru malah makin production cost makin kecil. Justru mereka jual juga nggak berani tinggi-tinggi banget. Reaksi saya waktu pertama kali ke pabrik, dikasih tahu bahwa ini biayanya cuma $10. Itu hampir sama deh. Bahkan saya jauh lebih shock daripada Anda. Kayak unimaginable, nggak bisa dibayangin. Iya kan? Tapi sekarang ini nyambung dengan nilai perusahaan Apple. Kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya, Apple sebagai perusahaan, nilai perusahaannya itu 2,7-2,8 triliun dolar. Hampir 3 kali lipat dari PDB-nya Indonesia. Satu perusahaan yang karyawannya nggak lebih dari 300.000. Kita satu negara yang populasinya 280 juta. PDB-nya cuma 1,3-1,4 triliun dolar. Ini satu perusahaan, dia nilainya 2,8 triliun dolar. Dengan karyawan di bawah 300.000. Ya dia bisa dinilai dengan nilai yang tinggi seperti itu karena produktivitasnya. Bukan karena brandnya. Ngajakin ngomong gini susah sih Pak. Aku gak mau bayangin ngobrol gini sama brand. Untuk efek jangka panjangnya berarti kita bisa turunin produktivitas dan menaikkan value negara gitu ya. Kita nggak perlu mengulik daya kreatif kita. Itu nggak perlu di ngobrolin lagi deh. Tapi gimana kita bisa meningkatkan produktivitas? Ini yang saya mau masukin, saya mau suntik ke mindsetnya anak-anak muda. Nah, sekarang nih, kalau kita udah punya ide yang keren banget, ya kita harus ada keterbukaan untuk merekrut orang, untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ini yang jadi mental block, di mana kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan. Anda ngebayang nggak? Anda buka pabrik di Sumedang, untuk bisa memproduksi barang apapun yang Anda mau produksi di situ, Anda perlu rekrut orang dari Somalia, dari Bangladesh, dari Nicaragua. Wah, ini serang dong Pak Indonesia. Ini poin saya. Oh bener ya? Saya ada reaksi normal ya? Ini poin saya. Ini keterbukaan. Kita ujung-ujungnya mau kemana nih? Kita mau nyari produksi dan produktivitas kan. Tapi kalau orang di sini anggaplah tidak seproduktif dibandingkan orang di tempat lain, ya kalau saya sih cukup demokratis. Ya udah kita rekrut aja dari tempat lain yang mana yang tadinya saya cuma bisa nyulam 5 sehari, tapi kalau saya rekrut orang dari luar saya bisa nyulam 100 sehari. Why not? Wah, ini agak-agak sangat challenging, tapi ujung-ujungnya kita mau kemana? Karena kita itu dibesarkan dengan ya udah cukup Pak, segini juga nggak usah gede-gede banget. Oh kalau begitu jangan komplain bahwasanya kita di bawahnya Bangladesh. Jangan komplain bahwasanya kita di bawahnya Turki. Tapi kalau Anda mau komplain, kok kita di bawah Bangladesh? Ya kalau saya sih, saya ajak orang-orang Bangladesh, Turki, orang-orang Muslim lainnya, kita harus komplain secara kolektif karena ekonomi negara-negara Muslim ini nggak lebih besar dari 5% dari ekonomi dunia. Padahal populasi kita 22-24% dari populasi dunia. Harusnya yang dinaikin produktivitas di Indonesianya dong Pak, daripada bawa keluar ya nggak sih? Tapi kalau orang di dalam negeri, itu produktivitasnya sangat dipertanyakan. Tadi saya udah kasih tahu kan, secara empiris, cuma $24.000 per orang per tahun untuk barang dan jasa. Sedangkan di Singapura $200.000 per orang per tahun untuk barang dan jasa. Ya kita harus terbuka, kita menyadari kayaknya gue kurang oke nih kalau dibandingin negara-negara lain. Mungkin nggak sih kalau gue rekrut dari luar supaya gue bisa memproduksi lebih banyak per jamnya? Mungkin nggak ya Pak? Ini channel yang salah ya. Kalau menaikkan produktivitas warga di Indonesia, gimana tuh naikin misalnya? Apakah perlu edukasi? Jadi ya udah dalam edukasi lagi. Jadi lebih rajin maksudnya. Ataukah perlu mandor nih? Jadi produktivitasnya lebih
Atau Gini, kita tuh sebagai sesama umat ya, Islam, kita mengalami kejayaan antara abad 8 sampai 13. Itu yang dipelopori oleh Al-Mansur, Harun al-Rashid di kota namanya Baghdad. Yang mana dalam kejayaan tersebut mereka tuh bisa memproduksi ilmuwan dunia seperti Al-Khwarizmi. Algoritma itu datangnya dari kata Al-Khwarizmi. Aljabar, algebra, ya kan? Al-Biruni. Ini ilmuwan yang sudah menemukan keliling bumi itu jaraknya berapa? 40 sekian ribu kilometer. Itu sudah ditemukan di abad ke-11. Nah, pertanyaan saya, gimana mereka bisa menemukan hal-hal seperti itu? Karena adanya keterbukaan. Di Baghdad itu ada tempat atau institusi kebijaksanaan atau ilmu namanya Baitul Hikmah. House of Wisdom. Yang mana yang diundang itu bukan orang-orang Muslim aja. Orang Yahudi, ateis, orang Nasrani, orang Zoroastrian yang dari Persia, itu kan agamanya dulu Zoroastrian. Itu diundang untuk melakukan berfilsafat. Filsafat itu apa sih? Menginvestigasi pre-existing truth. Jadi kalau yang sudah kita anggap sebagai aksiom atau sesuatu yang benar, kita coba investigasi, ini benar nggak sih? Nah, mulai dari situ mereka bisa membuahkan produktivitas, dan kejayaan. Tapi terjadi disrupsi 1258 abad ke-13 waktu mereka dihantam oleh hulagukan Mongol. Nah itu kalau menurut saya jadi unsur yang kurang beruntung untuk umat muslim. Tapi jangan lupa dalam sejarah selama 5 abad kita itu jaya bukan karena ketertutupan, tapi justru karena keterbukaan. Kalau kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan untuk mencari ilmu dari manapun agar kita bisa menurunkan biaya per unit dan segalanya, ya jangan komplain bos. Iya. Iya kan? Ya gimana ya, aduh pengen komplain tapi pengen. Panjang banget ya. Ya. Ya kalau ya saya pernah menguraikan zaman Muslim atau Islam itu kan semenjak Nabi meninggal tahun 632 itu dipelopori oleh Umayyad. Habis itu diterusin dengan dinasti Abbasid atau Abbasiyah di sini. Itu sangat jaya selama 5 abad sampai abad ke-13. Tapi waktu itu di tahun 1299 diterusin oleh dinasti Ottoman yang berlangsung sampai di ujungnya Perang Dunia Pertama 1918. Terus akhirnya Kesultanan Ottoman di Turki itu diturunkan oleh kekuatan-kekuatan Eropa di tahun kalau nggak salah 1922. Tapi saya bisa mengambil kesimpulan dari abad 13 ujungnya sampai awal abad ke-20. Kejayaan Islam itu tidak kental dengan scientific discovery. Tapi sampai abad ke-13 kita tuh kaya sekali dengan scientific discovery. Ilmu-ilmu yang kental dengan matematika, fisika, astronomi dan segalanya. Nah itu nyambung dengan produktivitas. Nah ini kalau di abad ke-21 kita mau keren banget, membuahkan hijab yang bisa dijual di London, di Tokyo, di Hong Kong, Beijing, di New York, ya harus dibeli sama orang-orang di sana, bukan hanya karena desainnya keren, tapi karena kapasitas produksinya, produktivitasnya, dan daya narasinya, kapasitas dongengnya. Iya. Pantesan Bapak selalu bilang di setiap interview pentingnya mengenal sejarah, karena sebenarnya itu kita bisa belajar banyak dari sejarah itu ya. Dan yang ya ini saya baru juga ya, setiap kemajuan itu ada bukan karena eksklusivitas tapi karena keterbukaan tadi ya. Oke Pak, ini tadi terlalu serius Pak. Sekarang aku mau tanya yang lebih santai nih Pak. Karena lagi-lagi banyak brand-brand itu
di usia-usia matang sih, usia matang 30-40 nih Pak, mulai keraguan-raguan antara tadi kita udah bahas ego dan juga ego yang bisa jadi candu yang membahayakan lah Pak gitu. Terus sekarang juga trennya Pak lagi banyak pengen pensiun dini Pak. Bapak sendiri ada pensiun dini di usia 40 nanti atau di usia 50 pensiun udah gitu nanti tinggal main di pantai aja gitu. Kurang tepat. Saya rasa meninggalkan profesi yang lama untuk kepentingan profesi yang baru itu oke. Oke. Tapi kalau meninggalkan profesi yang lama untuk hanya menyantaikan diri itu kurang berkenan. Tapi kalau relatif menyantaikan sedikit, rutinitas atau gaya hidup itu oke-oke aja. Agar kita bisa mencapai titik optimal atau titik keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Work-life balance. Ya kan? Tapi saya nggak terlalu dalam kubu yang mana, gue mau stop segalanya, gue mau duduk santai di pantai. Enggak. Saya lebih mau melakukan sesuatu yang baru. Ya kayak sekarang nih yang saya geluti adalah profesi ngajar. Saya cukup banyak ngajar dan ngomong di depan 1 orang kek, di depan 5.000 orang kek, atau berapapun. It gives me a high. I get high. Karena saya bisa dengerin omongan orang dan saya bisa menyalurkan pikiran dan pemikiran. Itu apakah itu high yang sama waktu Bapak memulai misalnya di entrepreneurship, bisnis gitu. Betul. Jadi ada masanya dong Pak. Ada masanya. Oh. Ada masanya. Tapi saya yakin saya nggak bakal high kalau saya duduk santai di pantai aja. Mungkin sejam 2 jam oke lah dalam sebulan. Jadi sebenarnya dalam usia kita bekerja udah sampai puluhan tahun pun kita akan terus mencari high yang tadi itu ya Pak? Harus. Karena ya nggak mungkin saya umur 65 nanti belum di sana sih. Saya hanya mau duduk santai di pantai. Nggak mungkin, kayaknya masih ngobrol. Masih senang aja. Yang paling dinikmati dari mengajar itu apa Pak? Saya bisa belajar. Justru Saya kalau ngajar tuh saya lebih banyak belajar daripada ngajar. Karena kalau sebelum ngajar saya tuh harus belajar. Ironinya adalah sebelum ngajar tuh saya harus melakukan persiapan kan. Ya nggak? Nah kalau saya di Endgame gitu saya mau bertemu dengan salah satu narasumber. Kalau dia udah nulis 26 buku, saya pastiin tuh saya harus baca seluruh 26 bukunya. Kalau dia udah, ya ada satu udah nulis 26 buku, saya baca tuh semuanya. Semuanya Pak? Saya baca semuanya. Atau cuma di bagian belakang aja? Enggak, demi Allah, saya baca semuanya. Terus saya pernah wawancara, satu orang dia udah nulis 16 buku, saya baca semuanya. Karena saya nggak mau, saya kelihatan saya nggak ngerti apa yang saya tanya. Gitu. Dan itu kelihatan cukup diapresiasi oleh para narasumber kalau kita ngomong. Kalau dia udah nulis jurnal kayak apa ya udah, itu saya udah. Nah itu proses belajar yang luar biasa menurut saya. Oke. Bapak, ya saya juga sering lihat Bapak sangat senang baca. Malah katanya membatasi handphone gitu. Terus barusan ngobrol-ngobrol sebelum ini tayang, saya nggak main TikTok. Saya nggak punya akun TikTok, walaupun teman-teman ngebujuk saya untuk saya nggak mau. Saya punya akun Instagram sama Twitter, tapi itu lebih admin loh. Lebih admin. Kenyataannya Pak ya, di industri modus fashion, saya interview beberapa brand, itu live bisa 24 jam Pak. Penjualan di TikTok secara live streaming itu 1 hari sama dengan penjualan di toko 1 bulan. Jadi, dan itu untuk talentnya aja, 1 talent tuh bisa dibayar 65.000 per jam. Kalau dia bisa let's say 20 jam atau setiap hari, itu dia ngalahin UMR Pak. Iya. Jadi sebenarnya nggak masalah, maksudnya konten bagus di TikTok tuh banyak, tapi konten yang sampah jauh lebih banyak. Itu poin saya. Berdasarkan loh Pak. Kalau Endgame masuk mungkin jadi salah satu tujuan itu juga. Saya punya kepercayaan Endgame tuh insya Allah bisa menjadi antidote untuk konten-konten sampah. Dan definisi sampah untuk saya adalah apapun yang tidak mendidik secara positif, secara bijaksana, dan juga hal-hal yang
Kalau menurut saya itu lebih mencari atau menyodorkan kontroversi, konspirasi, dan kontradiksi. Itu kalau menurut saya nggak baik untuk generasi muda. Ya. Dan kalau makin sedikit nih justru Pak, makin sedikit kita masuk ke konten TikTok tanpa mengajarkan edukasi, kita akan terus kalah soalnya Pak sama yang menjual tadi, viral yang tidak mendidik tadi gitu. Jadi saya malah memilih ya udah deh kita masuk TikTok gitu biar yang tahu gitu, karena ternyata sekarang trennya banyak juga sesi mengajar Kak di TikTok gitu. Alhamdulillah. Tapi ya untuk sementara kita sih cukuplah di Spotify sama di YouTube aja. Sama di Instagram. Ya, oke Pak. Terus Tapi gini loh, nih end game tuh waktu kita mulai itu resistensi dari teman-teman adalah kalau bisa kontennya jangan terlalu idealis. Tapi saya kekeh, nggak apa-apa. Saya mau meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan teman-teman di sekitar saya bilang, Pak, paling banter dapat 5-10 ribu views. Alhamdulillah setelah 2 tahun 11 bulan atau 10 bulan udah 65 juta dibantu. Iya kan? 2 tahun. Iya, 2 tahun 10 bulan. Iya kan? Dan subscribers berapa sih? 660-an ribu. Dan ini sangat organik. Kita ditawarin jasa untuk menaikkan bola saljukan dan segalanya enggak. Karena saya mau ini proses pendidikan ke depan ini organik dan natural. Kalau audiens dari pengajar sendiri, Bapak ada ini nggak sih kecenderungan, aku kayaknya lebih enak ngobrol sama yang misalnya genre umur milenial gitu, kalau sama Gen Z ya? Enggak. Tadi pagi saya ditanya, hampir sama lah pertanyaannya. Saya tuh ngobrol dengan siapapun, topik apapun, kriterianya dia harus cerdas. 1. 2, saya nggak mikir kelompok umur, targetnya siapa. Tapi nggak tahu gimana, di kantor saya nih, kolega saya yang umurnya kepala 4 ke atas, atau apalagi kepala 5, kepala 6 ke atas, pada nggak dengerin. Saya nggak paksa. Tapi lucunya, anaknya mereka semuanya dengerin. Dan mereka datang ke kantor minta selfie dan segalanya. Nah itu memberikan keyakinan bahwa anak-anak muda 18-32 haus dengan konten yang anggaplah kental dengan pendidikan. Mereka udah jenuh atau fatigue dengan konten-konten sampah. Mohon maaf. Jadinya mereka udah bisa mengukur, yang ini kayaknya lebih kental dengan konspirasi dan kontroversi. Saya mau cari sesuatu yang mana saya kayaknya belum tahu nih. Saya belum belajar atau apa. Dan syukur-syukur nanti end game kita ke depan adalah untuk meningkatkan budaya baca buku. Saya mau tanya, Anda terakhir baca buku kapan? Sebulan yang lalu lah Pak. Kayak tahun ini lo baca berapa? Iya belum, ya bulannya. Jadi baru 1 tahun ini kan? Iya. Nah ini gimana? Iya. Ya saya sih Mungkin nggak sih Pak, ini karena ini membela diri juga. Cara kita makan informasi itu berbeda gitu. Cara kita makan informasi itu adalah dengan menonton, tidak dengan membaca gitu. nggak apa-apa, kita bisa nonton di YouTube book review atau book summary dari siapapun, itu bagus kalau menurut saya. Sekarang juga udah ada Blinkist yang dirangkum dengan beberapa paragraf aja, itu oke. Tapi kalau saya nggak bisa secara digital, saya harus megang kertas untuk bisa masuk otak saya. Karena mungkin cara saya belajar tuh dari kecil kayak begitu, harus megang kertas. Gitu. Caranya apapun saya sih oke-oke aja, tapi budaya baca buku itu jangan terjebak atau terbatas dengan 140 karakter atau 200. Iya, tadi baru mau nyinggung itu. Iya, itu kalau menurut saya kanker. Karena kita tuh harus bisa berpikir secara divergen, kita harus bisa berpikir secara dalam juga dan jauh ke depan. Kalau kita dijebak dengan 140 atau 280 karakter atau soundbites yang nggak lebih lama daripada 3 menit, saya nggak yakin kita bakal berkualitas pola pikir. Tapi kenyataannya nggak gitu. Betul, itu yang harus kita counter. Itu adalah apa yang end game upayakan untuk meng-counter. Karena cara kita men-serve knowledge aja, cara kita membagikan konten di Instagram, di TikTok itu aja beda Pak. Cara nulis caption aja beda, di YouTube beda gitu.
Kalau di TikTok tuh memang beneran apa yang mau dibahas selama 1 menit itu ya ada di judul semua. Betul. Tapi saya sekarang kalau kita mengacu ke studi dari Surgeon General di Amerika Serikat, publikasinya, penyakit yang paling rampan itu bukan diabetes, Bukan cancer. jantung, atau kanker lagi, atau paru-paru. Depresi, anxiety, dan suicides. Ya, depresi ini udah terbukti secara empiris berkorelasi dengan penggunaan HP dan penggunaan sosial media yang eksesif. Tapi kita udah tahu, tapi kita diem aja. Dan kita lihat pemangku kepentingan di seluruh dunia, apakah itu di dimensi politik, dimensi policy, dimensi entrepreneurship, dimensi akademis. Nggak ada yang ngambil sikap untuk meng-counter ini. Nah, sekarang saya tanya, TikTok itu inventornya di Tiongkok, ya kan? Iya. Tapi kok lucu kerangka regulasi di Tiongkok itu justru hanya membolehkan TikTok menyajikan konten-konten yang berpendidikan. Oh, jadi dibatasi semua. Sangat dibatasi. Tapi mereka membedol-desokan di luar Tiongkok. Dari situ kita udah melihat asimetri regulasi antara apa yang kita lihat di Tiongkok dengan apa yang kita lihat di luar Tiongkok. Loh. Kok begini? Mestinya ya kita studi bandingin aja. Kalau mereka lakukan hal seperti itu supaya yang disajikan itu yang positif aja, ya kita juga harus lakukan hal yang sama. Tapi kok kita nggak lakukan yang sama? Ini bukan salahnya kita sebagai policy maker, tapi kalau menurut saya ini ada unsur dari TikTok untuk membiarkan aja konten-konten yang nggak berpendidikan untuk Susah juga. ditaburin. Gimana menilainya gitu yang tidak mendidik itu? Sekarang gini deh, kita bisa pelajari kenapa dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok dari sisi kerangka regulasi. Kok konten-konten yang berpendidikan aja yang boleh disajikan, konten-konten yang positif aja yang bisa disajikan. Tapi konten-konten yang norak atau yang negatif atau apapun lah, itu nggak boleh. Jelas itu. Ya, kalau menurut saya itu nggak ada jeleknya kan? Iya. Ya kenapa nggak kita copycat aja? Pimpinan dari TikTok itu datang ketemu saya. Saya kritik habis-habisan kayak begini. Terus apa jawabnya? Dia nggak bisa jawab. Diserahkan lagi ke negara masing-masing ya? Ya kurang cengli lah kalau begitu caranya. Ya kan? Kurang cengli ya. Kurang cengli. Ya. Tapi sekarang kita maunya gimana? Kita awal mulanya kan kita komplain, Pak, kok kita kalah sama Bangladesh? Ya kan? Ya lu kalau mau komplain, lu harus tahu kenapa lu komplain. Ya kan? Dan lu harus tahu action ya. exactly. Saya hanya menyampaikan kayaknya ada sih langkah-langkah yang bisa diambil. Makanya bayangin kalau 100 juta orang Indonesia bisa berbahasa Inggris. Saya sering dituduh, wah ini nggak nasionalis dan segalanya. Tunggu dulu bos. Ilmu mayoritas di dunia itu terdokumentasi dalam bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Mandarin. Dan Tiongkok itu disalib oleh negara barat di akhir abad ke-19 dikarenakan mereka tidak melakukan dokumentasi terhadap ilmu-ilmunya mereka selama berabad-abad. Tapi mereka sadar, makanya sejak 1949 kemerdekaan mereka mengambil sikap, ya udah kita harus melakukan dokumentasi terhadap ilmu kita yang sudah kita lakukan semenjak 5.000 tahun yang lalu. Kelihatan kan? Mereka sekarang kena Pokemon. Nah ya kalau kita mau belajar ya kita harus belajar bahasa yang mana kita bisa belajar apapun yang sudah terdokumentasikan. Iya. Iya kan? Dan tempat saya kan pakai bahasa Inggris. Lagi ya mengulang ya. Betul. Dan kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa ke Istanbul, kita bisa cuap-cuap, lu beli dong jilbab yang gue bikin. Kita bisa mendongengkan cerita kita lebih oke daripada kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris. Siap, Pak. Siap mengambil peran sebagai pendongeng di Modestalk. Amin. Ya. Kita doain sukses. Oke, Pak. Sudah sejam. Makasih banyak Bapak. Di tengah kesibukannya berhasil saya culik sampai sini di ruangannya Modestalk. Semoga nanti pajak Diedit aja kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. enggak diedit.
Terima kasih ya Pak Gita ya. Sama-sama Hana. Semoga bisa ketemu lagi karena kita punya gelaran setiap tahun, kita punya gelaran di bulan Desember atau Januari, masih tentatif nih. Semoga bisa menculis Pak Gita lagi hadir dan bertemu sama audiensnya Modostock lebih banyak lagi dan ngobrol lebih dalam lagi gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.